Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-19. Hari ini kita akan melihat kehancuran dari Sodom dan Gomora, sebuah cerita kisah bagaimana Tuhan begitu murka terhadap sebuah kota dan menghancurkan keseluruhan dari kota tersebut. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini dan mengambil pelajaran dari apa yang akan kita baca, mari kita menyanyikan pujian nomor 283 dari KPPK dan nyanyikan yang berjudul Lebih Dekat Padamu. Kiranya ini menjadi doa kita dan keinginan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ku lemah, Kau perkasa, dosaku terlepaslah, hati senang tak susah bila Kau memimpin langkahku. Lebih dekat padamu, tiada bandingnya, makin dekat padamu. Oh Tuhan, mohon Kau sertaku dalam jeratan dunia. Siapa yang menolongku dan mau tanggung bebanku? Oh Tuhan, hanya Kau Tuhanku. Lebih dekat padamu, tiada bandingnya, makin dekat padamu. Oh Tuhan, mohon Kau sertaku. Kerinduan kita ingin dekat selalu dengan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan senantiasa dekat dengan kita. Karena ketika Tuhan dekat dengan kita, ketika kita juga dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan tetap di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Dan kita akan semakin berbahagia, bersukacita dalam segala keadaan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan Kejadian pasalnya yang ke-19. Ada sebuah kejadian yang terjadi di masa Abraham ketika Tuhan menghancurkan kota Sodom dan kota Gomora. Di sini dikatakan di ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi setelah mereka dari rumah Abraham, dari kejauhan Tuhan menunggu, sedangkan kedua malaikat masuk ke dalam kota tersebut. Ketika mereka sampai di Sodom, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, apa yang dilakukan oleh Lot di sini? Pertama, posisinya yang berada di pintu gerbang kota tersebut itu menunjukkan sebuah posisi yang tidak biasa. Karena biasanya yang duduk di pintu gerbang adalah orang-orang yang bisa dikatakan pemimpin di dalam kota tersebut. Mereka duduk di sana untuk melihat siapa yang pergi atau yang keluar dari kota dan siapa yang masuk. Dan mungkin juga mereka adalah pegawai pajak atau pemimpin pajak yang memungut pajak dari orang-orang yang lewat. Jadi Lot memiliki, kita katakan, status sosial yang cukup tinggi di kota tersebut. Oleh karena itu mungkin kenapa Lot tetap berada di kota tersebut. Karena di sana dia bisa mendapatkan harta, kekayaan, dan kedudukan. Walaupun kita tahu kota tersebut adalah kota yang tidak benar di hadapan Tuhan, namun Lot merasa masih bisa berdiam di sana karena dia masih menginginkan
kekayaan dan harta yang dia bisa dapatkan di kota tersebut. Nah di sini kita melihat bahwa ketika dia melihat kedua malaikat tersebut, dia memahami dan tahu bahwa kedua pribadi yang sedang dia lihat ini bukan manusia biasa. Oleh karena itu dia menyambut mereka. Nah ketika dia sujud di sini tidak sama seperti ketika Abraham sujud di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa di sini malaikat. Nah sujud sebenarnya adalah sebuah cara yang sangat bisa dikatakan umum pada masa itu untuk menyapa atau menyambut orang yang kita anggap terhormat. Jadi sujud di sini bukan karena dia menyembah malaikat tersebut. Karena kalau dia menyembah malaikat tersebut, tentulah malaikat tersebut akan melarang dia untuk menyembah, melarang Lot untuk menyembah mereka. Jadi di sini kita ketahui bahwa Lot bukan sedang menyembah mereka, tapi sedang menyambut mereka dan menyapa mereka. Dan ayat kedua, serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Nah, Lot tidak tahu apa tujuan para malaikat itu. Dia hanya tahu bahwa para malaikat itu datang dan berkunjung ke kota itu. Dia mungkin berpikir bahwa malaikat itu hanya lewat dan kemudian pergi ke kota lainnya untuk melihat-lihat. Lot tidak menyadari bahwa waktunya bagi Tuhan untuk menghukum kota tersebut. Jadi apa yang dilakukan? Dia menawarkan untuk mereka tinggal di rumahnya. Tapi jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Artinya mereka tidak mau singgah di rumah Lot, mereka hanya mau lewat dan mereka akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Nah dia memberikan mereka makanan untuk dimakan, memberikan mereka tempat tinggal untuk tinggal. Tetapi sebelum mereka tidur, nah setelah mereka makan, sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Nah ingat apa yang didoakan oleh Abraham, yaitu dia meminta kepada Tuhan, jikalau ada 10 orang benar di kota tersebut, apakah Tuhan akan memusnahkannya? Tuhan berkata apa? Dia tidak akan memusnahkannya. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adil dan benar, sesuai dengan perkataannya kepada Abraham, Tuhan sengaja membuat di sini secara detail siapa saja yang datang ke rumah Lot. Dan di sini dikatakan semua laki-laki. Ini detail yang pertama. Yang datang ke rumah Lot adalah laki-laki. Dan mereka ini umurnya dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua. Artinya semua laki-laki yang ada di kota itu yang sudah cukup umurnya dari yang muda sampai yang tua. Bahkan seluruh kota dikatakan di sini bahwa semua orang di kota itu tidak ada yang terkecuali, satupun tidak ada yang tinggal di rumah. Mereka semua datang ke rumah Lot. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengepung rumah itu. Nah, apa tujuan mereka? Apa tujuan mereka akan menunjukkan kepada kita dosa apa sih sebenarnya yang ada di kota Sodom ini? Yang begitu membuat hati Tuhan begitu marah dan murka sehingga menghancurkan kota ini. Dikatakan di sini ayat 5, mereka berseru kepada Lot. Mereka sambil mengetuk pintu tentunya. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, apa yang terjadi di sini saudara-saudara? Mereka tahu bahwa ada 2 orang laki-laki datang ke rumah Lot. Malaikat itu laki-laki. Jenis kelamin malaikat ada laki-laki karena di dalam bahasa aslinya kata malaikat adalah kata maskulin. Maskulin adalah kata benda yang menunjukkan genre atau jenis kelamin laki-laki. Oke, jadi setiap laki-laki namanya selalu dalam kata benda berjenis maskulin. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat di dalam Alkitab dituliskan dalam bentuk maskulin. Jadi mereka adalah laki-laki. Dan mereka melihat ada 2 laki-laki yang baru datang ke kota tersebut. Dan apa yang mereka katakan? Bawalah mereka keluar supaya kami pakai mereka.
Nah, kata pakai di sini, mereka mau bersetubuh dengan laki-laki tersebut. Nah, yang datang adalah para laki-laki. Dan semua laki-laki di kota tersebut mau memakai atau bersetubuh dengan laki-laki yang datang ke rumah Lot. Sekarang kita tahu apa dosa daripada Sodom. Sesuai dengan namanya, sodomi, homoseksual. Dari awal, Tuhan sudah membuat semuanya jelas. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Yang dia nikahkan adalah Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan laki-laki lain. Laki-laki dengan perempuan, itulah yang sesuai di hadapan Tuhan untuk menikah, untuk kawin. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia? Mereka membangkang terhadap Tuhan, sehingga laki-laki dengan laki-laki pun bersetubuh. Perempuan dengan perempuan bersetubuh. Dan di sini Tuhan juga mengungkapkan kepada kita bahwa sejak awal Tuhan sangat membenci dan tidak suka dengan homoseksual. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi homoseksual. Orang Kristen dan siapa saja yang mendengarkan ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah suka kepada kita yang laki-laki menyukai laki-laki atau perempuan menyukai perempuan. Tuhan menciptakan kita laki-laki dengan perempuan. Tujuannya adalah supaya laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki, bukan sesama jenis. Tuhan tidak menyetujui dan murka bahkan terhadap sesama jenis yang menikah sesama jenis. Maka jangan ada juga di antara kita hamba-hamba Tuhan, pendeta yang pergi memberkati pernikahan sesama jenis. Itu adalah hal yang najis di hadapan Tuhan. Dan di sini kita lihat apa yang terjadi. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Lot keluar, karena begitu ramai orang di luar, mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil dia keluar dan menutup pintu tersebut. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Pertama, kita tidak boleh meniru apa yang dilakukan oleh Lot. Dia mengorbankan kedua putrinya. Memang baik untuk menyelamatkan orang lain, tapi tidak dengan cara mengorbankan putri kita. Kedua putrinya belum pernah dijamah laki-laki, artinya masih perawan. Belum menikah, belum pernah kawin. Dia mau berikan kepada orang yang banyak ini. Lot bukan ayah yang baik. Kenapa? Karena juga selama ini dia juga hidup di kota tersebut. Pengaruh yang begitu besar dari kota tersebut. Mungkin dia tidak melakukan dosa yang sama dengan mereka. Tetapi ingatlah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi itu terjadi kepada Lot. Dan nanti kita akan melihat itu yang terjadi dengan anak-anaknya. Jadi jangan merasa bahwa yang paling penting dalam dunia adalah kekayaan. Yang paling penting dalam dunia ini adalah kita bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati. Walaupun dengan cara yang tidak berdosa. Tetapi tidak penting kepada kita tentang lingkungan di mana kita tinggal atau bagaimana cara kita mendapatkan keuangan tersebut. Karena itu akan menjadi contoh yang besar terhadap anak-anak kita. Dan mereka akan melihat. Dan itu akan membuat mereka memutuskan antara mereka mau mengikut Tuhan atau mereka tidak mengikut Tuhan. Dan itu nanti terjadi kepada anak-anak Lot. Kita akan membacanya. Dan di sini Lot memberikan anak. Tapi sayangnya, kita melihat di sini apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Mereka tidak bahkan mau dengan perempuan. Walaupun mereka masih muda, belum pernah dijamah dan masih perawan. Intinya nafsu mereka kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Betapa keji dan najisnya dosa mereka ini di hadapan Tuhan. Sehingga tetapi mereka berkata, nyala lagi, kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Lot memang orang asing yang datang ke sana. Mereka bilang, jangan atur-atur kami. Kamu adalah orang asing yang datang ke sini. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Jadi kalau kamu tidak memberikan mereka kepada kami, kamu yang duluan kami aniaya.
Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu itu. Jadi mereka mau mendobrak pintu tersebut, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Jadi mereka buka dari dalam, mereka tarik Lot masuk, mereka tutup. Ayat 11, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Malaikat bisa melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia, atau yang kita sering sebut sebagai mukjizat. Dan malaikat yang baik bisa melakukan. Begitu juga malaikat yang jatuh, iblis, setan. Maka jangan heran kalau dukun bisa melakukan sesuatu yang ajaib, karena mereka menggunakan si iblis, atau iblis menggunakan mereka. Mereka bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Bukan berarti karena mereka hebat, bukan berarti karena mereka Tuhan. Jangan sembarangan percaya. Nah, di sini kita melihat kekuatan iblis. Kekuatan malaikat, bukan iblis ya, malaikat yang baik. Dia membuat semua orang itu buta, tidak tahu di mana ada pintu. Mereka cari-cari di mana pintunya, mereka tidak temukan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, yaitu kedua malaikat tersebut, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini." Nah, stop sampai di sini. Kita kembali melihat bahwa di dalam Alkitab secara konsisten selalu diingatkan kepada kita, jikalau ada, atau jikalau kita adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa menjadi berkat terhadap keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap siapapun yang ada di dalam keluarga kita. Walaupun mereka belum percaya kepada Tuhan, kita bisa membawa mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ini juga yang akan membuat kita mengerti nanti ayat-ayat di dalam, contohnya dalam surat Paulus, tentang bagaimana seorang istri, jikalau dia pada saat menikah, mereka berdua contohnya belum percaya kepada Tuhan. Lalu contohnya si istri percaya kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan katakan, janganlah dia meninggalkan suaminya, karena dia yang akan menyelamatkan suaminya. Bukan berarti dia bisa menyelamatkan suaminya dan menghapus dosanya. Tidak, di sini dia bisa menjadi berkat untuk memberikan petunjuk kepada suaminya, memberikan petunjuk kepada keluarganya tentang jalan keselamatan. Makanya di sini malaikat-malaikat itu bertanya kepada Lot, "Siapa lagi saudaramu? Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Jadi mereka mau menyelamatkan Lot oleh karena Abraham, dan mereka juga mau menyelamatkan keluarga Lot oleh karena Lot. Dan di sini ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang menjadi calon menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Jadi dia panggil mereka, "Ayo bangun, kita mau pergi, karena Tuhan mau memusnahkan tempat ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Artinya mereka merendahkan dia, tidak peduli dengan perkataannya, tidak percaya dengan perkataannya, dan bilang, ini hanya lelucon belaka. Sangat menyedihkan. Tidak ada yang mau percaya kepada Lot. Ketika fajar telah menyingsing, sudah subuh, pagi-pagi, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Jadi karena Lot masih bingung apa yang mau dilakukan, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan, kedua malaikat itu bilang, "Ya sudah, kalau menantumu tidak mau, kamu, istrimu, dan kedua anakmu." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lihat betapa besarnya kemurahan Tuhan, saudara-saudara. Di saat Lot pun masih belum bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, Tuhan memerintahkan malaikat itu pegang tangan mereka dan tarik mereka. Ketika Tuhan begitu menghendaki anaknya untuk tidak mengalami kemusnahan, kehancuran, kesengsaraan, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menyelamatkannya. Maka kita tidak perlu takut akan kehancuran, akan kesengsaraan di masa yang akan datang, atau di saat ini. Karena kita tahu, kalau Tuhan menghendaki kita tidak terkena bencana tersebut, kita tidak terkena sengsara tersebut, maka dia akan melindungi kita, dia akan menolong kita.
Dan dia akan melakukan caranya untuk menolong dan melindungi kita. Jadi jangan kita takut oleh karena ancaman, oleh karena kesengsaraan yang mungkin orang bisa timbulkan. Atau bahkan ketika Tuhan menghukum dunia ini. Sebab kita telah diselamatkan dan menjadi anak-anak. Di sini dikatakan bahwa lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi setelah keluar dari kota, mereka lepaskan, dan sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang dari antara mereka, dari antara malaikat itu, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ingat bahwa geologi atau geologi dari tanah Kanaan adalah, kita pernah melihat tentang lembah Sungai Yordan atau Sungai Yordan sampai ke Laut Mati. Nah, itu disebut sebagai lembah karena dia curam ke bawah. Kalau kita melihat sungai, kita tahu bahwa sungai harus ada di bawah, kan? Kemudian dari sungai itu akan perlahan-perlahan menanjak ke atas. Sehingga daratan yang ada di sekitar sungai tersebut itu sangat tinggi. Makanya Yerusalem itu di atas gunung. Kayak Hebron ada di atas gunung. Begitu juga daerah di sekitarnya itu semua pegunungan. Jadi malaikat ini mengatakan dari lembah itu jangan kamu berhenti berlari sampai kamu naik di atas pegunungan. Karena kota tersebut adanya di bawah, di lembah, di sungai tersebut. Atau di ujung daripada Laut Mati. Kita kemarin sudah melihatnya, yaitu di Zoar. Oke, di sekitar Zoar. Nah, sesudah kedua orang itu menuntun, ayat 18. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Jadi Lot kembali meminta sesuatu. Ada apa yang dia minta? Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Dia bilang tidak sempat. Kalau aku harus lari ke pegunungan, tidak sempat aku ke sana, aku sudah mati. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana kota itu kecil. Jadi dia melihat ada sebuah kota yang sangat kecil di dekat kota tersebut. Dan dia bilang, biarlah aku ke sana. Kota itu sangat kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jadi jika demikian nyawaku akan terpelihara. Jadi aku pergi ke sana, dan dengan kata lain, aku akan ke sana dan tolong lindungi aku di sana. Oke, itu hanya bagian kecil. Tolong lindungi aku di sana dan aku akan selamat. Lalu apa kata malaikat tersebut? Ayat 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Zoar artinya kecil. Jadi kota yang kecil. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Jadi matahari sudah terbit, Lot sampai di Zoar. Nah, di sini kita melihat dan mulai juga bisa mengerti ketika kita membaca di dalam firman Tuhan tentang tugas malaikat. Dan salah satu tugasnya adalah untuk menjadi malaikat pelindung terhadap anak-anak Tuhan. Jadi di sini kita bisa pahami apa yang dilakukan oleh para malaikat di sini, karena mereka juga diutus untuk melindungi Lot dan keluarganya. Dan apa yang terjadi dengan mereka di ayat 24? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Tuhan menurunkan api. Begitu murkanya Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di Sodom dan Gomora. Mereka menentang Tuhan, perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan dan melakukan dosa homoseksual. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari-hari ini LGBT bagi banyak orang adalah sesuatu yang sah-sah saja, bahkan diperjuangkan. Dan semua orang mengatakan ini adalah hal yang baik. Dan setiap orang yang mengatakan ini adalah hal yang salah, seolah-olah buruk di mata mereka. Tidak seharusnya kita menghakimi mereka.
Tapi ada sesuatu yang saya mau katakan unik atau lucu, kita bisa katakan. Karena setiap orang yang melawan LGBT dikatakan kita tidak mengerti, tidak punya kasih, tidak menghargai. Tapi bagaimana dengan mereka yang pro LGBT dan mengatakan bahwa kita yang tidak pro LGBT salah? Mereka sebaliknya tidak mengasihi kita. Mereka sebaliknya tidak kompromi dengan kita. Mereka sebaliknya tidak bisa menghargai kepercayaan kita. Tapi terlepas daripada itu, manusia bisa mengatakan apa saja yang mereka mau. Tetapi Tuhan katakan begini, laki-laki menikah dengan perempuan, tidak menikah dengan laki-laki. Perempuan menikah dengan laki-laki, bukan menikah dengan perempuan. Homoseksual, lesbian, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan bagaimanapun kita mau bilang itu benar, kalau dosa di mata Tuhan tetap dosa di mata Tuhan. Pada akhirnya, ketika Tuhan akan menghakimi dunia, Dia akan melakukan sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita mau bilang pun, ini benar Tuhan, ini benar Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Sodom dan Gomora hancur oleh belerang yang diturunkan oleh Tuhan. Ini baru kota. Nantinya di zaman akhir Tuhan juga akan menurunkan api. Tapi kali ini bukan hanya terhadap satu kota, dua kota, tiga kota, tapi terhadap seluruh dunia yang membangkang di hadapan Tuhan. Dan ini kita lihat bahwa dosa Sodom dan Gomora sekarang sudah hampir seluruh dunia menikmatinya, mengizinkan, mengikuti, mensupport, melindungi bahkan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita. Kita yang sudah tahu kebenaran ini, jangan sampai terperangkap di dalam dosa ini. Ayat 25, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah-lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia tidak bisa meninggalkan kota tersebut. Tuhan sudah bilang lari dan jangan menoleh ke belakang. Tetapi dia menoleh ke belakang. Hatinya masih di kota itu. Walaupun kehancuran kota itu, dia mendengar, dia melihat belerang turun dari langit dan dia mendengar guru hancurnya kota tersebut. Tapi dia begitu sayangnya terhadap kota itu sehingga dia melihat ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Betul-betul menjadi tiang garam. Sebuah patung yang terbuat dari garam. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Jangan tanya di mana patung itu berada. Saya tidak tahu dan tidak ada yang tahu. Oke. Dan ayat 27. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora. Serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur pelemburan. Saudara-saudara, kalau kita mau mengatakan pun, oh Tuhan begitu kejam. Mengapa dia menghancurkan kota itu dengan belerang dan api? Mengapa dia tidak menyelamatkan mereka? Apapun yang mau kita tuduhkan kepada Tuhan, tidak ada artinya. Pada akhirnya kalau kita tidak percaya kepadanya, kalau kita terus berdosa kepadanya, kita akan dihukum, itu saja. Seorang pencuri yang ditangkap kemudian diadili. Dan sang hakim mengatakan, oh dia dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara contohnya. Dia mau bilang pun, wah hakim tidak adil, hakim jahat, kenapa dia tidak membebaskan saya, dia tidak mempunyai kasih. Dia tidak bisa mengatakannya. Hakim akan tetap menghukum dia. Jadi berhenti kita untuk mempertanyakan Tuhan, berhenti kita untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah percaya kepadanya. Sekarang juga, sebelum dia menghukum kita. Ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Ayat 29 adalah sebuah ringkasan akan apa yang terjadi ketika dia mengingat Abraham, dia mengingat untuk menyelamatkan Lot. Jadi di sini Lot diselamatkan oleh karena doa daripada Abraham. Ayat 30 sampai 38, sebuah kejadian yang sangat memilukan dan mengerikan terjadi. Sangat ironis akan apa yang terjadi di sini. Tapi ini juga menjadi akibat dari apa yang dilakukan oleh Lot. Dia tidak tinggal bersama Abraham, atau dia tidak mencari tempat yang lebih baik untuk tinggal dan membesarkan anak-anaknya sehingga anak-anaknya
bisa mendapatkan contoh yang baik, lingkungan yang baik untuk mereka bisa mengikut Tuhan. Akhirnya anak-anaknya, tindakan mereka pun tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Ketika di sini dikatakan, pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak-anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Dia tidak lama-lama tinggal di sana, dia takut, dia naik ke pegunungan. Maka diamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Apa akibat dari apa yang dia cari selama ini? Dia tinggal di Sodom dan Gomora. Dia tahu tempat itu tempat yang begitu mengerikan dosanya. Tetapi dia tetap bertahan di sana hanya oleh karena kekayaan yang bisa dia dapatkan. Namun pada akhirnya ketika Tuhan menghukum, dia tidak mempunyai apa-apa. Sekarang dia harus tinggal di gua bersama anak-anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Rencana yang begitu ironis dan mengerikan. Mereka bermufakat, mereka merencanakan untuk tidur dengan ayah mereka dan mendapat keturunan dari ayah mereka sendiri. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Saudara-saudara, ini kembali contoh tentang mengerikannya minuman beralkohol. Minuman-minuman keras. Makanya kita orang Kristen dikatakan oleh firman Tuhan, jangan meminum minuman keras. Karena ketika kamu minum minuman keras, kamu dikontrol oleh minuman tersebut. Kamu dikontrol oleh alkohol tersebut. Sehingga kamu tidak lagi tahu apa yang kamu lakukan. Dan kamu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu yang terjadi di sini. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Sekarang giliranmu, dik. Kemudian ayat 35. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Dia tidak sadar. Dalam pengaruh alkohol kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, saudara. Makanya kamu jangan meminum alkohol. Dan anak-anaknya di sini melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi ayat 36? Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Mereka sukses melakukannya. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Jikalau kita tidak mempedulikan bagaimana kita membesarkan anak-anak kita di dalam Tuhan. Mereka pun tidak mengenal Tuhan. Dan mereka akan melakukan hal-hal yang sesuka hati mereka. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Dan ini yang mereka lakukan. Makanya selain pendidikan, selain kecukupan, bahkan kekayaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, ada hal yang paling penting, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita biarkan mereka begitu saja. Tinggal di lingkungan mereka yang penuh dengan dosa. Kalaupun kita tidak bisa menghindari tempat kita tinggal penuh dengan orang-orang yang berdosa, kita harus mendidik anak-anak kita untuk mereka tidak bergaul dengan mereka, bahkan supaya mereka jangan terpengaruh untuk melakukan dosa. Kita harus betul-betul menjaga mereka sehingga mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka akan berbuat seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Lot. Dan apa di sini yang mereka berikan kepada anak-anak mereka, atau nama yang mereka berikan kepada anak-anak mereka, ini melambangkan betapa besarnya dosa mereka. Dan ini akan menjadi nama kedua bangsa yang cukup besar. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Ada satu daerah namanya Moab, dan dia adalah bapa dari bangsa ini. Dan Moab artinya siapa bapakku. Nama anaknya adalah siapa bapakku. Ya, dia tidak tahu siapa bapaknya. Siapa bapakku? Lot, aku panggil apa? Bapak atau kakek? Tidak tahu siapa bapaknya. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Ada sebuah bangsa juga namanya Amon. Dan nama anaknya Ben-Ami. Ben-Ami artinya adalah anak dari orang-orang kita. Dia bukan anak orang asing. Karena dia anak dari ayahnya sendiri. Membingungkan, bukan? Dan itu yang terjadi. Dan nama mereka melambangkan suatu ironi
Suatu kejadian yang begitu mengerikan dan menyedihkan. Jadi saudara-saudara, mari kita mendidik anak-anak kita, membawa mereka ke lingkungan yang baik. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti. Selalu terus mendorong mereka untuk pergi ke sekolah minggu. Selalu terus dorong mereka untuk pergi ke gereja. Selalu dorong mereka untuk pergi ke persekutuan. Selalu dorong mereka untuk membuat pergaulan atau menciptakan pergaulan-pergaulan di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di antara orang-orang Kristen. Dengan begitu mereka akan saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan saling berlancar untuk mengikuti Tuhan. Kalau tidak, di luar sana anak-anak kita terlalu banyak waktu untuk belajar di sekolah dan bertemu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan belajar dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Jangan-jangan mereka tidak lagi mempedulikan Tuhan dan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi, baiklah kita sangat menjaga dan mendidik anak-anak kita dalam Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita menjaga diri kita. Hati-hati terhadap dosa, sodomi, homoseksual, lesbian, LGBT. Ini adalah dosa yang keji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suatu hari nanti di masa yang akan datang betul-betul akan memusnahkan seluruh dunia ini. Dan mereka yang membangkang kepadanya tentu dia akan musnahkan. Dan kita anak-anaknya tidak boleh terjerat di dalam dosa ini. Yang kedua, mari kita didik anak-anak kita supaya jangan menjadi anak-anak Lot. Mereka harus mengenal Tuhan. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Mereka harus mengikut Tuhan dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak Lot. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita berdoa agar Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.